masuk dalam poin yang pertama, yaitu sistem neuroendokrin. Dalam beberapa sistem neuroendokrin hipotalamus mamalia, astrosit menunjukkan morfologi yang sangat dinamis. Dalam kondisi fisiologis seperti laktasi, dehidrasi, dan siklus ovarium, proses distal astrositik mengalami perubahan morfologi reversibel yang mengubah cakupan astrositik, neuron, dan sinapsis serta koneksi sinaptik. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu hormon dan perkembangan seksual. Yang pertama, hormon estrogen. Hormon yang dapat mempengaruhi kegiatan seks ini diproduksi pada indung telur, namun ada juga yang diproduksi di dalam sel dan kelenjar adrenal. Hormon ini berperan dalam pubertas, menstruasi, kehamilan, dan menopause. Fungsi utama dari hormon ini adalah pembentukan karakteristik seksual pada wanita. Contohnya pertumbuhan payudara, rambut vagina dan rambut ketiak, serta siklus menstruasi dan sistem reproduksi. Yang kedua, hormon progesteron. Hormon progesteron utamanya berfungsi untuk mendukung proses kehamilan dan menekan produksi hormon estrogen setelah ovulasi. Hormon ini juga membantu menstabilkan siklus menstruasi. Yang ketiga, hormon testosteron. Hormon testosteron ini bertanggung jawab terhadap berbagai perkembangan seksual pada pria. Hormon ini membantu organ eksternal maupun internal untuk berkembang, termasuk organ reproduksi pada pria seperti penis dan testis. Sementara pada wanita, hormon mempengaruhi kegiatan seks dengan meningkatkan libido. Selain itu, testosteron pada wanita juga berfungsi membantu hormon penting lain pada siklus menstruasi. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan seksualitas bukan hanya perilaku pemuasan seks semata, tapi juga mencakup pembentukan nilai, sikap, perasaan, identitas, interaksi, dan perilaku. Contohnya, ketika anak berusia 3 tahun membuka seluruh bajunya di depan orang-orang, maka orang tua dapat menyampaikan pemahaman seksualitas tentang bagian tubuh pribadi di area pribadi dan area publik. Kamu boleh telanjang ketika mandi, tapi tidak boleh jika di hadapan sepupumu, seperti ini. Dari hal ini, anak belajar mengenai nilai dan norma perilaku seks yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dengan memahami perilaku seksual yang tepat, anak dapat mengembangkan perilaku seks yang sehat. 3 kasus perkembangan seksual pada manusia tidak biasa. Yang pertama, kasus Anne, perempuan yang bukan perempuan. Anne, seorang perempuan atraktif yang berumur 26 tahun, mencari penanganan untuk 2 gangguan terkait seks, tidak adanya menstruasi, dan kesakitan saat berhubungan seksual. Anne menderita androgenic insensity syndrome total. Seluruh gejalanya berasal dari mutasi pada gen reseptor androgen yang membuat reseptor androgennya tidak responsif. Kromosom seks Anne adalah kromosom seks laki-laki. Anne memiliki gen laki-laki genetik. 3 lini pembuktian mendukung diagnosis para dokter. Pertama, sel yang diambil dalam mulut Anne menunjukkan tipe XY laki-laki. Kedua, torehan kecil pada abdomen yang memungkinkan dokter melihat ke dalam menemukan sepasang testis yang dinetralisasikan tetapi tidak ada indung telur. Terakhir, tes hormon menemukan bahwa kadar hormon Anne adalah laki-laki. Yang kedua, kasus gadis kecil yang tumbuh menjadi seorang laki-laki. Elana mencari bantuan pada tahun 1972.
Elana lahir dengan genitalia yang ambigu, tetapi diasuh oleh orang tuanya sebagai perempuan tanpa insiden apapun, sampai tiba saat onset pubertas, ketika ia tiba-tiba mulai mengembangkan ciri-ciri kelamin sekunder laki-laki yang membuatnya stres. Elana mengalami sindroma adrenogenital yang disebabkan oleh hiperplasia adrenal kognital, defisiensi kognital dalam pelepasan hormon kortisol dari korteks adrenal yang mengakibatkan hiperaktivitas adrenal sebagai kompensasinya dan pelepasan androgen adrenal yang eksesif. Kebanyakan kasus sindroma adrenogenital perempuan didiagnosis pada saat kelahiran. Dalam kasus-kasus seperti itu, abnormalitas genitalia diadministrasikan untuk menurunkan kadar androgen adrenal yang bersirkulasi. Gadis remaja adrenogenital biasanya terlihat sifat tomboy dan tidak menyukai sifat keibuan. Mereka lebih cenderung berpakaian ala laki-laki. Ketiga, kasus si kembar yang kehilangan penisnya. Pasangan kembar identik yang penisnya tidak sengaja rusak saat khitan di usia 7 bulan. Karena tidak ada cara yang memuaskan untuk menggantikan penis yang hilang melalui operasi, John Money, seorang ahli yang disegani pada bidang itu, merekomendasikan untuk anak laki-laki itu dikastrasi, dibuatkan vagina buatan dan dibesarkan sebagai anak perempuan, dan estrogen diadministrasikan pada masa pubertas untuk memfeminimkan tubuhnya. Menurut Money, hasil kasus ini sangat mendukung teori belajar untuk identitas seksual. Pada tahun 1975, ketika pasien itu berusia 12 tahun, berkembang sebagai perempuan normal sehingga mengkonfirmasikan prediksinya bahwa gonadektomi, diubah genitalianya melalui operasi dan dibesarkan sebagai anak perempuan, akan menyingkirkan efek-efek gen laki-laki dan androgen awal yang bersifat memaskulinkan. Akan tetapi, studi tidak lanjut jangka panjang yang dipublikasikan para ahli menghasilkan cerita yang berbeda. Terlepas memiliki genitalia perempuan dan diperlakukan sebagai perempuan, John berkembang di sepanjang garis laki-laki. Tampaknya organ yang menentukan perjalanan perkembangan psikososial adalah otak, bukan genitalia. Mekanisme-mekanisme neural perilaku seksual. Perbedaan yang paling utama di antara berbagai budaya dalam kaitannya dengan praktik dan preferensi seksual menunjukkan bahwa kontrol perilaku seksual manusia melibatkan tingkat sistem saraf tertinggi, misalnya korteks asosiasi, dan diperkuat oleh berbagai demonstrasi terkontrol. Para peneliti telah memfokuskan pada perilaku-perilaku kopulatorik yang relatif sederhana yang dapat dikontrol, misalnya ejakulasi, menunggangi, dan lordosis. Binatang-binatang laboratorik yang cenderung dikontrol oleh hipotalamus. Kedua, karena hipotalamus mengontrol pelepasan gonadotropin, maka dialah tempat yang jelas untuk mencari struktur-struktur dan sirkuit-sirkuit yang secara seksual dimorfik yang mungkin mengontrol kopulasi. Ketiga, studi-studi awal mengkonfirmasikan bahwa hipotalamus memang memainkan peran utama dalam perilaku seksual, dan temuan ini membuat peneliti neurosaintifik selanjutnya lebih difokuskan pada struktur otak. Orientasi seksual, hormon, dan otak. Manusia mengembangkan ketertarikan yang relatif stabil terhadap pasangan seksual selama masa pendewasaan dan menghadirkan spektrum orientasi seksual dari homoseksualitas hingga heteroseksualitas yang mencakup berbagai tingkat biseksualitas. Dengan beberapa individu juga menunjukkan
aseksualitas. Orientasi seksual merupakan fenomena dasar kehidupan manusia. Namun, mekanisme molekuler yang mendasari beragam ciri orientasi seksual ini masih sangat kontroversial. Berfokus pada dasar biologis dari orientasi seksual, termasuk wilayah otak yang terkait dan pengaruh hormon, genetika, dan faktor lingkungan. Kemajuan terkini dalam mekanisme molekuler, preferensi, dan perilaku sesama jenis pada organisme model juga dirangkum. Selain itu, kami menyarankan perspektif penelitian masa depan dalam bidang ini dan memberikan wawasan baru mengenai pemahaman kita tentang dasar biologis orientasi seksual. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu prinsip-prinsip dasar kerja obat. Kerja suatu obat merupakan hasil dari banyak sekali proses yang berlangsung cukup rumit. Umumnya ini didasari suatu rangkaian reaksi yang dibagi dalam 3 fase, yaitu yang pertama fase farmasetik, yang adalah fase yang meliputi waktu hancurnya bentuk sediaan obat, melarutnya bahan obat sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dan zat aktifnya, di mana obat siap diabsorpsi. Yang kedua, fase farmakokinetik, yang adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya, yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan yang ketiga, fase farmakodinamik, fase pada saat obat telah berinteraksi dengan reseptor dan siap memberikan efek farmakologi sampai efek farmakologi diakhiri. 2. Peran belajar dalam toleransi obat. Toleransi obat sebuah proses fisiologis yang menjadi inti kecanduan. Toleransi obat membuat orang membutuhkan lebih banyak obat untuk mendapatkan efek yang sama, baik pereda nyeri maupun haik. Aspek psikologis yang baru ditemukan di mana isyarat prediksi obat membuat tubuh bereaksi seolah-olah efek obat akan segera terjadi, mungkin dapat digunakan untuk mengobati kecanduan dengan lebih efektif. Singkatnya, jika toleransi terhadap obat dapat dipelajari, ada kemungkinan hal tersebut dapat diabaikan, sehingga mengurangi atau menghilangkan keinginan mengidam yang berhubungan dengan toleransi, dan gejala putus obat lainnya dapat menyebabkan pecandu kambuh. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu 5 obat-obatan yang sebanyak disalahgunakan. Yang pertama, tramadol. Tramadol disalahgunakan karena efeknya pada reseptor serotonin dan opioid yang menimbulkan rasa kantuk dan gembira. Namun, pada dosis berlebih dapat berakibat fatal pada gagal jantung dan pernafasan. Yang kedua, triheksilfenidil. Triheksilfenidil disalahgunakan karena efek antimuskarinik bersifat menimbulkan efek delirium atau bengong dan bingung serta sedasi ringan. Namun penggunaan berlebih dapat menimbulkan bahaya seperti gangguan glaukoma dan penglihatan, gangguan saluran cerna dan saluran kemih. Yang ketiga, amtriptilin. Penggunaan berlebihan obat ini sangat berbahaya karena efeknya pada reseptor adrenergik dan muskarinik pada jantung dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Yang keempat, klorpromazin. Penyalahgunaan klorpromazin dikarenakan oleh efek sedasinya akibat ikatan dengan reseptor histamin. Penggunaan klorpromazin yang tidak sesuai aturan dapat berdampak fatal karena efek klorpromazin yang dapat menurunkan tekanan darah atau hipotensi serta menimbulkan gangguan pada irama jantung. Dan yang kelima, dextrometorphan. Dextrometorphan disalahgunakan karena dapat menimbulkan efek sedasi, namun penggunaan berlebih dapat menimbulkan depresi saraf pusat seperti halnya opioid.
Selanjutnya poin keempat yaitu pendekatan biopsikologis untuk teori-teori ketergantungan. Berikut adalah beberapa pendekatan biopsikologis untuk teori-teori ketergantungan. Yang pertama, pandangan disease model. Pandangan ini berasal dari pendekatan medis yang diajukan berdasarkan bukti-bukti ilmiah mengenai kondisi genetik dan biokimia otak yang melatar belakangi terjadinya adiksi pada seseorang. Kedua, perspektif psikologi. Perspektif ini menjelaskan adiksi sebagai perilaku yang dipelajari melalui sistem penguatan positif dan negatif. Selain itu, dinamika terjadinya adiksi juga banyak dijabarkan melalui pendekatan psikoanalisis. Dan yang ketiga, pendekatan biopsikososial spiritual. Pendekatan ini merupakan penggabungan dari keempat model sebelumnya, yaitu yang memandang adiksi sebagai gangguan biopsikososial spiritual. Model ini menjelaskan kompleksitas pengaruh faktor biologis yang merupakan faktor bawaan dan faktor psikologis, sosial, budaya, serta faktor spiritual. 5. Stimulasi diri intrakranial dan pusat senang di otak. Stimulasi diri intrakranial atau ICSS adalah prosedur perilaku di mana respon operan dipertahankan oleh rangsangan listrik otak. Dalam penelitian untuk mempelajari efek narkoba terkait penyalahgunaan, ICSS mengandalkan penempatan elektroda yang menargetkan bundel otak depan medial di tingkat hipotalamus lateral dan sesi eksperimen manipulasi frekuensi atau amplitudo stimulasi untuk menghasilkan berbagai tingkat respon dasar atau probabilitas respon. Dalam kondisi ini, peningkatan tingkat probabilitas respon yang rendah yang disebabkan oleh obat yang dipertahankan oleh frekuensi amplitudo stimulasi rendah ditafsirkan sebagai efek terkait penyalahgunaan. Sebaliknya, penurunan tingkat probabilitas respon yang tinggi yang disebabkan oleh obat yang dipertahankan oleh frekuensi amplitudo stimulasi yang tinggi dapat ditafsirkan sebagai efek yang membatasi penyalahgunaan. Selanjutnya, studi-studi awal tentang mekanisme otak untuk adiksi dopamin. Penelitian awal tentang mekanisme otak untuk adiksi dopamin telah membantu membentuk pemahaman kita tentang bagaimana otak berperan dalam adiksi. Beberapa studi dan konsep awal yang signifikan meliputi, yaitu yang pertama, penelitian pada rats atau tikus oleh James Olds dan Peter Milner. Penelitian ini melibatkan elektroda yang ditempatkan di otak tikus untuk merangsang area yang dikenal sebagai pusat kenikmatan. Mereka menemukan bahwa rangsangan elektrik di daerah ini dapat menyebabkan tikus melakukan tindakan yang berulang untuk merangsangnya. Bahkan hingga tingkat ketidakmampuan diri, studi ini menunjukkan peran kunci dopamin dalam mengalami kenikmatan dan penghargaan. Yang kedua, penelitian pada primata oleh Robert Held. Penelitian ini melibatkan eksperimen yang melibatkan pemberian elektroda pada otak monyet dan merangsang daerah otak yang terkait dengan sensasi kenikmatan. Hasilnya menunjukkan bahwa monyet ini menjadi sangat tergantung pada rangsangan ini dan akan melakukan tindakan berulang untuk mendapatkan stimulasi tersebut. Yang ketiga, teori dopamin oleh Salomon dan Corbett. Mereka mengusulkan teori bahwa peningkatan dopamin dalam otak terjadi ketika ada perubahan tiba-tiba dalam lingkungan yang dapat dianggap sebagai hadiah atau penghargaan. Teori ini memberikan dasar bagi pemahaman kita tentang peran dopamin dalam proses penghargaan dan pembelajaran. 7. Pendekatan-pendekatan mutakhir untuk mekanisme otak untuk adiksi. Pendekatan mutakhir untuk memahami mekanisme otak dalam konteks adiksi melibatkan berbagai disiplin ilmu dan metode penelitian. Beberapa pendekatan terkini melibatkan 1. Neuroplastisitas, menginvestigasi bagaimana otak dapat mengalami perubahan struktural dan fungsional sebagai respon terhadap pengaruh zat adiktif dengan fokus pada peran neuroplastisitas dalam proses kecanduan. 2. Neuroimaging, penggunaan teknologi pemindaian otak seperti fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, dan PET, Positron Emission Tomography untuk memahami aktivitas otak selama penggunaan zat adiktif dan proses pemulihan.
3. Neurotransmitter dan sirkuit otak. Meneliti peran neurotransmitter tertentu seperti dopamin atau serotonin dan sirkuit otak yang terlibat dalam mekanisme penghargaan, motivasi, dan kontrol impuls terkait adiksi. 4. Genetika. Memahami faktor genetik yang dapat meningkatkan rentan seseorang terhadap adiksi dan cara gen dapat mempengaruhi respon terhadap penggunaan zat adiktif. 5. Model hewan. Penggunaan model hewan untuk menyelidiki perilaku adiksi memberikan wawasan tentang mekanisme molekuler dan sirkuit otak yang mendasarinya. 6. Intervensi non-farmakologis. Pengembangan metode non-farmakologis seperti stimulasi otak mendalam atau deep brain stimulation atau terapi kognitif untuk memodulasi aktivitas otak dan mengurangi dampak adiksi. 7. Pemahaman peran lingkungan. Meneliti bagaimana faktor lingkungan termasuk stres, paparan zat, dan pengaruh sosial dapat mempengaruhi perkembangan dan pemeliharaan adiksi. Selanjutnya, kasus adiksi yang patut dicatat. Salah satu kasus adiksi yang sangat terkenal dan patut dicatat adalah kasus Michael Jackson dan adiksi obat. Ini adalah contoh yang mencolok tentang seorang selebriti yang mengalami adiksi obat-obatan resep dan memiliki dampak serius pada hidupnya. Michael Jackson adalah seorang legenda dalam industri musik, namun ia juga menghadapi berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Untuk mengatasi masalah kesehatannya, ia mulai menggunakan obat-obatan resep. Seiring berjalannya waktu, Michael Jackson semakin bergantung pada obat-obatan seperti propofol yang seharusnya digunakan dalam pengawasan medis yang ketat. Penggunaan obat ini menjadi obsesif. Penggunaan obat-obatan yang berlebihan menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik Michael Jackson. Pada tahun 2009, ia meninggal dunia akibat overdosis propofol yang disuntikan oleh dokter pribadinya. Kasus ini menyoroti pentingnya peran dokter dalam memantau penggunaan obat-obatan dan mencegah adiksi. Dokter yang memberikan obat-obatan resep perlu berada dalam kendali yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan. Kasus ini juga menunjukkan betapa sulitnya bagi seseorang yang terkena adiksi untuk menyadari masalahnya dan mencari bantuan. Michael Jackson mungkin tidak menyadari sejauh mana ia telah terjumus ke dalam adiksi obat. Kasus ini menjadi sorotan media besar-besaran dan menyadarkan banyak orang tentang bahaya adiksi obat-obatan resep, terutama ketika digunakan dalam pengawasan yang tidak tepat. Ini juga menunjukkan bahwa adiksi tidak memandang status sosial atau keberhasilan seseorang.